Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saudaraku yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang sangat berbahagia ini alhamdulillah Allah mempertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah beri membuat kekuatan kepada diri kita untuk semakin taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan insyaallah sampai kepada kita. Kaum muslimin, muslimat, ayah bunda, tuan puan, orang baik yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Ada 5 hal yang akan merusak tatanan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelima hal ini perlu kita ketahui agar keimanan kita tetap diakui dan menjadi batu loncatan untuk memberikan kebahagiaan kepada diri kita. Kapan kita masuk ke dalam kategori 5 ini, maka sudah dipastikan keimanan kita akan runtuh, dan akibat dari keruntuhan keimanan kita adalah mendapatkan siksa yang amat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kelima hal tersebut yang memberikan kerusakan keimanan kepada setiap orang muslim? Yang pertama adalah dia melakukan perbuatan syirik. Kita ketahui bahwa di video-video sebelumnya kita telah membahas 3 hal yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah ketika seorang hamba itu mampu melakukannya. Dan di antara ketiga hal itu ada la tusyrik billahi syai'an. Jangan sekali-kali melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab perbuatan syirik itu akan membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun memberikan ketegasan kepada kita dalam sabdanya, man mata yusyrik billahi syai'an dakhalan nar. Siapa yang mati kemudian dia dalam kondisi berserikat kepada Allah, maka tempatnya adalah neraka. Allah pun sendiri mengklaim dirinya adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak mau diadakan tandingan-tandingan penyembahan selain kepada dirinya. Maka perbuatan syirik ini sudah otomatis akan menggugurkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, orang yang kafir. Artinya orang-orang yang ingkar terhadap apa yang sudah mereka pahami dan mereka ketahui tentang aturan-aturan yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Tetapi kekafiran mereka mengingkari semuanya menyebabkan gugurlah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yang dapat menggugurkan keimanan kita kepada Allah adalah munafik. Berpura-pura Islam tetapi menjadi penghancur yang lebih parah dibandingkan dengan orang-orang yang dikategori dalam kelompok orang kafir. Orang munafik dia berlabel Islam tetapi sesungguhnya dia adalah perusak yang memiliki potensi bahaya besar di dalam ajaran agama kita. Maka jauhilah oleh kita akan sifat kemunafikan, sebab ini akan menggugurkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, yang keempat adalah fasik. Orang-orang yang keluar daripada ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Ya, mereka tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Mereka melanggar apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, larangan-larangan yang dilarang mereka kerjakan, perintah-perintah yang diperintahkan mereka tinggalkan. Inilah orang-orang fasik yang kalau kita memiliki karakter ini maka akan menggugurkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah kelompok mereka yang selalu senantiasa melakukan perbuatan riya. Maka jauhilah oleh kita akan perbuatan riya,
Sebab perbuatan riya itu akan merusak seluruh amal ibadah kita kepada Allah, bahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelima hal yang harus kita hindari, saudaraku yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, agar keimanan kita benar-benar utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan memberikan keselamatan kepada kita dan mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu melakukan amal-amal baik dan meninggalkan amal-amal buruk, terutama kita bisa menghindarkan 5 perkara tersebut agar keimanan kita menjadi kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.